Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini bersama gereja kita memperingati Santa Maria Magdalena, seorang pengikut setia Yesus. Santa Maria Magdalena disembuhkan oleh Yesus dari pengaruh roh-roh jahat yang mengikat dia, melepaskan dia dari pengaruh itu. Dan setelah mengalami kesembuhan, Maria Magdalena menjadi pengikut setia Yesus. Bahkan ia melayani Yesus dengan harta kekayaannya. Demikian dilukiskan oleh Injil Lukas. Santa Maria Magdalena juga adalah orang yang senantiasa mengikuti jalan salib Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dia berada di bawah kaki salib. Dan ketika Yesus wafat, dia pun berada di kaki salib bersama Yesus. Kesetiaan Santa Maria Magdalena tidak berhenti di situ, tetapi ia juga turut memakamkan Yesus. Tidak sampai di situ pula, tetapi pada hari pertama dalam minggu, Santa Maria Magdalena datang menjenguk makam Yesus. Kesetiaannya yang begitu radikal karena ia mengalami begitu besar kasih Yesus baginya. Cinta kasih Kristus mengubah hidupnya dan membuat ia yakin bahwa Kristuslah Sang Penyelamat. Di pagi hari ketika ia berkunjung ke makam, ia tidak menjumpai Yesus, hatinya sedih. Ia tidak melihat jenazah Yesus. Berjumpa dengan malaikat dan mereka mengatakan Yesus bangkit. Tetapi dalam hati kecilnya ia belum terlalu yakin karena ia belum melihat Yesus. Dan ketika ia melihat Yesus, dikiranya seorang tukang taman atau tukang kebun, dan dia bertanya di mana jenazah Yesus ditempatkan. Yesus memanggil dia dan mengatakan kepadanya, "Ibu, jangan menangis." Sebuah peneguhan yang diberikan, sebuah harapan yang diberikan. Dan ketika Yesus menyapa secara pribadi, memanggil namanya Maria, sapaan itu sangat personal. Dan Maria mengenal suara itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin punya pengalaman sama seperti Maria Magdalena. Kita menjadi pengikut setia Yesus. Kita begitu percaya dan mengimani Dia. Kita pernah merasakan betapa Dia mengasihi kita. Dan kasih Yesus selalu mengubah hidup kita. Kasih Yesus tidak pernah berkesudahan. Dan itu membangkitkan di dalam hati kita untuk menjadi orang yang setia, sama seperti Maria Magdalena. Inilah iman kita akan kebangkitan. Maria yang berjumpa dengan Yesus juga menerima perutusan. Yesus mengatakan kepada dia, "Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku hidup." Saudara-saudariku yang terkasih, kita yang disapa secara personal, karena Allah mengenal kita. Kita yang mengalami kasih, hendaknya kita tahu berterima kasih, mensyukuri betapa Dia mengasihi kita dan mengubah hidup kita. Dan perubahan itu membawa konsekuensi bagi kita, yakni menerima perutusan dari Yesus. Pergilah dan katakanlah kepada semua orang bahwa aku hidup, aku bangkit. Kita menjadi pewarta iman, menjadi saksi iman, menjadi saksi kebangkitan Yesus, menjadi saksi betapa Ia mengasihi manusia. Itulah perutusan kita di dunia. Apapun caranya, kita tetap mengasihi Yesus. Apapun caranya, kita tetap mengasihi sesama. Apapun caranya, kita tetap bersyukur kepada Dia yang mengubah hidup kita. Semoga pengalaman personal kita bersama Yesus, pengalaman iman kita bersama Dia, pengalaman kasih dan merasakan kasih-Nya dalam hidup kita menjadi materi dan bekal bagi kita untuk menjadi saksi dan pewarta iman akan belas kasih-Nya. Yesus hidup. Mari kita belajar dari Bunda. Mari kita belajar dari Santa Maria Magdalena. Kita
pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengubah hidup kita dan menjadi saksi pewarta belas kasih-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.